Pandemi COVID-19 masih melanda sebagian besar bagian dunia, tak terkecuali negeri kita tercinta. Disadari atau tidak, pandemik ini sudah membuat kita belajar begitu banyak hal. Banyak tantangan baru yang hadir bersama pandemik, tapi begitu banyak pula hal baru yang kita pelajari. Nah, salah satu tantangan pandemik ayah bunda adalah belajar dari rumah. Menantang, mungkin, tapi banyak titik terang yang bisa kita dapatkan dengan belajar dari rumah. Ada kesempatan-kesempatan yang terbuka justru ketika proses belajar dilakukan dari rumah. Salah satunya, kita berkesempatan untuk menyesuaikan proses pembelajaran anak dengan gaya belajarnya. Ketika proses belajar dilakukan di sekolah, guru perlu menyesuaikan gaya belajar setiap anak. Anak-anak pun perlu menyesuaikan gaya belajarnya dengan gaya belajar teman-teman. Nah, ketika anak belajar dari rumah, kita bisa membantu memfasilitasi anak-anak untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar ini penting, ayah bunda, karena dengan mengetahui gaya belajar, kita bisa membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Bobby De Potter dalam bukunya Quantum Teaching menyebutkan setidaknya ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Walaupun kebanyakan orang memiliki akses ke ketiga modalitas tadi, namun hampir semua orang cenderung pada salah satunya. Yuk kita cari tahu apa saja gaya belajar itu. Pertama, visual. Gaya belajar visual adalah belajar melalui melihat, memandangi, mengamati, dan sejenisnya. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar visual biasanya bicaranya agak cepat, dan dia mementingkan penampilan dalam berpakaian. Tidak mudah terganggu oleh kebisingan, dan mengingat lebih banyak melalui melihat daripada mendengar. Biasanya mereka juga adalah pembaca yang tekun. Bagaimana cara membantu anak yang gaya belajar visual? Bisa memfasilitasi agar dia bisa menggunakan banyak warna, gambar, dan simbol dalam membuat catatan. Pastikan pencahayaan di ruangan memadai. Dan ruangan yang rapi akan membuatnya lebih mudah fokus dengan proses belajarnya. Jadi, ajak semua penghuni rumah untuk menjaga kerapihan ruangan agar terbantu menciptakan suasana yang kondusif. Kedua, auditori. Gaya belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Belajar melalui mendengar. Ciri-cirinya apa? Biasanya nih, anak yang gaya belajar auditorial, mereka suka bicara sendiri ketika sedang belajar atau bekerja. Mudah terganggu oleh kebisingan. Belajar dengan mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya mereka adalah pembicara yang fasih dan berbicara dengan irama yang terpola. Bagaimana cara membantu mereka belajar? Bisa dengan berdiskusi dengan mereka, atau dengan mengkondisikan tempat belajar agar tidak bising. Oh iya, ayah bunda, anak dengan gaya belajar auditorial biasanya tidak terlalu peduli dengan kontak mata. Jadi kalau mereka tidak melakukan kontak mata dengan ayah bunda, bukan berarti mereka tidak memperhatikan ayah bunda. Jangan baper ya. Dan mereka biasanya juga akan lebih mudah menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan apa yang mereka pahami secara lisan. Ini bisa ayah bunda fasilitasi dengan menanyakan ke mereka sejauh mana mereka memahami dan menjembataninya kepada guru mereka di sekolah. Yang ketiga, kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Biasanya mereka sulit untuk diam berjam-jam karena mereka ingin beraktivitas dan mengeksplorasi. Nah, cirinya biasanya mereka banyak melakukan gerak fisik, menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka, belajar melalui praktek, dan banyak menggunakan bahasa tubuh nonverbal. Kadang ketika mereka membaca, mereka menggunakan jari untuk menunjuk kata yang sedang dibacanya. Nah, bagaimana membantu anak kita yang bergaya belajar kinestetik dalam belajar? Yang jelas, jangan buru-buru ngomel kalau melihat anak kita tidak bisa diam, menghafal sambil mondar-mandir misalnya. Anda juga bisa membantu anak Anda untuk membuat petunjuk-petunjuk gerakan dalam memahami atau menghafal sesuatu. Misalnya peta. Gunakan tangan Anda untuk menunjukkan di mana letak Sumatera dengan gerakan tangan Anda.
Nah, yang sangat penting untuk kita ingat dan selalu ingat, ayah bunda, adalah bahwa belajar bukan hanya bertujuan untuk menguasai satu materi tertentu. Di samping menambah pengetahuan, belajar adalah proses seseorang mempelajari keterampilan dan membentuk sikap. Sepanjang masa pandemi ini, coba perhatikan berapa banyak keterampilan dan pengetahuan baru yang telah anak kuasai. Mari kita syukuri dan apresiasi hal tersebut. Jangan sampai proses belajar anak alami justru bertentangan dengan tujuan belajar itu sendiri. Kejujuran, kepedulian, kasih sayang, dan kecintaan untuk belajar adalah sikap yang perlu kita bangun sepanjang proses BDR. Belajar adalah proses umur hidup. Begitu banyak perubahan akan terjadi, begitu pesat teknologi maju dan berkembang. Belajar dan terus belajar adalah sebuah keniscayaan. Semoga proses belajar dari rumah membuat anak-anak kita semakin mencintai belajar dan bukan justru takut untuk belajar. Selamat mencoba dan happy parenting!